Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dada Arumaisyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja saya sebagai seorang desainer grafis dan ilustrator pada proyek perancangan board game Museum Konferensi Asia Afrika. Di sini ada daftar isi yang meliputi yang pertama ada pendahuluan, lalu ada program MKA, alur pekerjaan, hasil pekerjaan, dan yang terakhir simpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktik kerja pada program MKA yang bergerak pada bidang sejarah Konferensi Asia Afrika, di mana program ini membutuhkan mahasiswa yang memiliki passion dalam bidang kreatif, khususnya untuk seorang ilustrator dan desainer grafis untuk merancang media pembelajaran menyenangkan melalui games yang ditujukan pada anak-anak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai program MKA. Jadi program MKA ini adalah program penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam praktik kerja untuk mengerjakan perancangan board game sejarah Konferensi Asia Afrika sebagai modul belajar bagi anak SD dan SMP. Kegiatan kolaborasi dosen dan mahasiswa ini bekerja sama dengan Museum Konferensi Asia Afrika sebagai objek penelitian. Untuk kegiatan praktik kerja ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 4 Juli sampai 4 Oktober. Selanjutnya ada alur pekerjaan yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Untuk tahapan pertamanya yaitu survei data. Di sini kami mengumpulkan data yang berkaitan dengan museum, dengan games, dan target audience. Lalu selanjutnya ada konsep. Pada tahapan ini kami mulai merancang konsep untuk pembuatan games. Selanjutnya ada tahapan simulasi, di mana game yang telah dicetak itu akan dicoba dimainkan. Lalu tahapan akhir ada finalisasi untuk menyelesaikan game boards tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan. Di sini saya akan memaparkan pekerjaan apa saja yang telah saya lalui pada program MKAA selama 3 bulan. Yang pertama ada survei data atau pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data yang berkaitan dengan Museum Konferensi Asia Afrika melalui observasi. Jadi proses observasi ini dilakukan di Museum Konferensi Asia Afrika itu sendiri dengan mengelilingi bagian-bagian museum yang memuat berbagai informasi mengenai peristiwa terjadinya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Lalu selanjutnya kami mengumpulkan data melalui studi literatur. Di sini kami membaca buku berjudul Sejarah Konferensi Asia Afrika yang diterbitkan langsung oleh MKAA. Lalu kami akan merangkum buku tersebut dan membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang dilaksanakannya KAA, persiapan sebelum KAA, pelaksanakan KAA, dan dampak yang dihasilkan setelah KAA. Selanjutnya, kami juga mengumpulkan data mengenai target audience. Yang pertama, kami melakukan pengumpulan data tersebut melalui observasi dengan cara mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika bersama siswa SD Cipta Karya Bale Endah dan siswa SMP Cilacap 2. Tahapan ini bertujuan untuk mengamati respon dan aktivitas siswa di sana ketika berkunjung pada Museum Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, kami juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Jadi di sini kami diberikan pemaparan materi edukasi, pemanduan Museum Konferensi Asia Afrika mengenai karakteristik anak SD dan SMP ketika mengunjungi museum. Pembukaan materi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dan efektif kepada anak SD dan SMP sehingga nantinya dapat diterapkan pada perancangan games. Lalu selanjutnya kami mengumpulkan data mengenai board games dan card games melalui studi kasus. Di sini kami bermain card games lini masa. Tujuan dilaksanakannya tahapan ini yaitu untuk merasakan secara langsung bagaimana permainan kartu bekerja, juga untuk memahami konten-konten apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah game. Lalu berikutnya saya dan rekan-rekan mengunjungi cafe board game. Yang pertama ada Dodge Board Game Cafe. Di sana kami memainkan 3 macam permainan, yaitu Anomia, Seven Wonders, dan Good Criticers. Lalu cafe kedua yang kami kunjungi adalah Maple Board Game Cafe. Dan game yang dimainkan adalah Timeline Challenge, juga Tortuga 1667. Tujuan mengunjungi kafe ini yaitu untuk mengamati, mencari inspirasi secara lebih luas, dan merasakan pengalaman secara langsung bermain board games bersama rekan-rekan. Lalu di sini ada dokumentasi foto-foto kami saat mengunjungi kedua kafe tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep.
Hasil perancangan konsep game yang pertama ada jenis game. Untuk jenis gamenya sendiri saya memilih untuk membuat board games. Lalu untuk nama gamesnya saya memberikan nama Match Sim atau Matching Symbols. Lalu selanjutnya ada tujuan game. Jadi tujuan game yang saya buat ini yaitu sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, yang bertujuan untuk mengetahui berbagai peristiwa, tokoh, hingga benda-benda yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Lalu pada jumlah pemainnya, pada game yang saya buat ini jumlah ideal pemainnya berkisaran 2-4 pemain. Dan target audiensnya untuk siswa SD mulai dari kelas 3 usia 9-12 tahun. Dan komponen pada gamesnya terdiri dari berbagai macam komponen, yaitu ada 21 kartu clue, 13 kartu tantangan, 5 kartu kuis, 1 papan game, 2 buah dadu, 5 bidak bendera, token reward, dan 1 buku panduan cara bermain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan. Perancangan board game ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada konsep. Pada tahap ini konsep dibuat sematang mungkin sehingga komponen-komponen pada game sudah harus terbentuk, seperti cara bermain, jumlah pemain, gaya gambar, durasi permainan, dan lain sebagainya. Lalu setelah konsep matang, maka beralih pada tahapan selanjutnya, yaitu merancang visual. Pada tahapan ini, kami membuat visual yang diperlukan pada konten yang ada pada board game, seperti ilustrasi tokoh MKAA, ilustrasi peristiwa, ilustrasi benda-benda yang berkaitan dengan KAA, dan ilustrasi lainnya. Setelah perancangan visual ini selesai, maka akan dicetak dalam bentuk fisik, yang kemudian akan melalui tahap revisi, yang nantinya akan dilihat apakah ada kekurangan atau tidak. Setelah revisi visual akan berlanjut pada tahapan simulasi, di mana game yang sudah dibuat akan dicoba dimainkan pada target audience. Lalu selanjutnya ada tahapan finalisasi, di mana game akan dibuat secara utuh tanpa memerlukan revisi lagi. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil final board game yang telah saya rancang. Untuk namanya sendiri, nama yang ditentukan untuk finalnya adalah Match Sim atau Matching Symbol. Match Sim ini merupakan sebuah permainan board game bertemakan sejarah yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam peristiwa, tokoh, hingga benda-benda yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika. Lalu selanjutnya ada visual untuk papan permainan. Jadi papan permainan ini merupakan komponen utama dalam game karena memuat berbagai konten yang menunjang jalannya permainan. Lalu selanjutnya ada kartu clue. Kartu ini berwarna kuning dan membuat 3 buah simbol, yaitu segitiga, lingkaran, dan kotak. Kartu clue ini terdiri dari 24 kartu. Ada 3 jenis simbol yang dimuat pada kartu tersebut. Yang pertama adalah lingkaran, di mana kartu lingkaran memuat clue yang berkaitan dengan tokoh Konferensi Asia Afrika. Lalu ada simbol segi 4, di mana kartu tersebut memuat clue yang berkaitan dengan peristiwa Konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir ada simbol segitiga yang memuat clue berkaitan dengan benda-benda yang ada pada Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada kartu merah, yaitu kartu tantangan. Kartu ini berisi tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh para pemainnya. Selanjutnya ada kartu kuis dadakan berwarna hijau. Jadi kartu kuis dadakan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemainnya. Dan selanjutnya ada komponen pendukung dalam game. Yang pertama ada dadu. Dadu ini dimainkan ketika pemain berhasil melaksanakan hal-hal yang tertera pada kartu dengan benar untuk menentukan jumlah token rewards yang nantinya akan didapatkan. Lalu selanjutnya ada token rewards, di mana token ini didapatkan pemain ketika mereka dapat menjalankan permainan dengan benar. Pemain yang berhasil mengumpulkan token rewards paling banyak adalah pemenangnya. Lalu yang terakhir ada bidak bendera. Bidak bendera ini dibutuhkan ketika pemain harus memasangkan bendera asal Perdana Menteri penggagas KAA pada papan maps di papan permainan. Lalu selanjutnya ada buku cara bermain, di mana buku ini dirancang dengan bentuk leaflet yang di dalamnya memuat cara-cara bermain secara rinci dan apa saja yang harus dipatuhi oleh pemain. Selanjutnya ada visual untuk
box kemasan kartu, ada visual untuk kemasan token rewards, kemasan bedak bendera, dan yang terakhir ada box game yang memuat semua permainan. Lalu yang terakhir ada simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, setelah mengikuti kegiatan praktik kerja selama 3 bulan ini, ada beberapa kesimpulan yang mencakup keseluruhan kegiatan ini, yaitu yang pertama, mengetahui tahapan pengumpulan data yang baik sebagai bekal perancangan board game. Lalu yang kedua, kami dapat berpikir kreatif dalam proses pencarian ide agar game yang dirancang nantinya tidak terasa membosankan dan dapat disesuaikan dengan target audiens. Dan yang ketiga, mengerjakan beberapa pekerjaan yang beragam dalam waktu yang cukup singkat, sehingga terlatih untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Lalu yang keempat, menambah pengetahuan baru mengenai sejarah MKAA. Lalu terakhir, pada proses pencetakan game, banyak komponen pada game yang harus melalui revisi berkali-kali untuk mendapatkan hasil sempurna, sehingga di sini kami belajar untuk lebih teliti lagi dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya pada saran, secara garis besar pekerjaan pada program KH ini sangat menyenangkan dan bermanfaat, namun akan lebih maksimal jika pengerjaan tiap permainan dikerjakan secara tim. Dan bagi mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja, diharapkan jenis pekerjaan yang dipilih nantinya sesuai dengan passion yang dimiliki agar merasa enjoy saat mengerjakan job test. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.